Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1325. Para ahli lainnya dari cabang sekte suci Xuan Huang tidak semuanya sebodoh pria itu. Formasi pelindung gunung milik cabang sekte mereka merupakan formasi setingkat penguasa Dao, dan jika formasi sekokoh itu saja bisa dihancurkan secara paksa oleh seseorang, lalu kau yang hanya seorang kaisar 9 roda malah berani bertingkah sombong. Bukankah itu sama saja dengan mencari mati? Seorang pria paruh baya yang terlihat tenang dan bijaksana melangkah keluar, berdiri tak jauh dari Luo Xiu, lalu memberi salam dengan menggenggamkan tangan sambil berkata, "Saya Qiwan Hong, murid dari penguasa Dao sejati Wuxin. Mohon maaf sebelumnya, bolehkah saya tahu apa sebenarnya permasalahan antara Anda dengan sekte kami sekte suci Xuan Huang? Mengapa Anda langsung menghancurkan formasi pelindung gunung kami tanpa berkata sepatah kata pun?" Qiwan Hong adalah penguasa Dao yang ditugaskan menjaga wilayah cabang sekte suci Xuan Huang di alam Huang. Secara logika, satu orang penguasa Dao di suatu dunia sudah cukup untuk menjaga stabilitas, meskipun di antara 3 dunia alam semesta masih banyak penguasa Dao yang lebih kuat darinya. Namun, berkat pengaruh besar dari penguasa Dao sejati Wuxin, tidak ada yang berani sembarangan menyinggung sekte suci Xuan Huang. Akan tetapi, pria di hadapannya saat ini jelas pengecualian. Formasi pelindung setingkat penguasa Dao biasanya hanya bisa dihancurkan oleh mereka yang berada di tingkat menengah penguasa Dao, tetapi orang ini menghancurkannya hanya dengan beberapa kali gerakan tangan. Kekuatan semacam itu membuat Qiwan Hong sama sekali tidak berani gegabah. Qiwan Hong sendiri hanya berada di tahap awal penguasa Dao, dari gelombang aura pun dapat diketahui bahwa kekuatannya hanyalah penguasa Dao kelas biasa, bahkan tidak termasuk kelas 1, apalagi elit. Penguasa Dao seperti dia bisa dibilang yang paling lemah di antara para penguasa Dao, dan bagi Luo Xiu, dia sama sekali tidak menimbulkan ancaman apapun. Bahkan sebelum Luo Xiu mencapai tingkat Dao pun, dia sudah mampu mengalahkan lawan seperti ini tanpa kesulitan. Aku menghancurkan formasi pelindung kalian hanyalah sebagai peringatan. Mulai sekarang, aku beri kalian waktu 1/4 jam untuk angkat kaki dari alam Huang. Mulai detik ini, akulah penguasa alam Huang, kata Luo Xiu dengan tenang. Meskipun ucapannya terdengar datar, namun tetap menyiratkan kekuatan dan keangkuhan yang tak terbantahkan. Sombong sekali, meskipun engkau adalah seorang penguasa Dao, apakah engkau tidak tahu akibatnya jika menentang sekte suci Xuan Huang kami? Seru seorang pemuda tampan yang berdiri di belakang Qiwan Hong dengan suara dingin, bahkan sebelum Qiwan Hong sempat membuka mulut. Namun, suara itu baru saja selesai, Luo Xiu telah muncul di hadapannya. Domain Dewa Perubahan langsung terbuka dan menyelimuti pemuda itu. Tekanan mengerikan yang luar biasa membuat tubuh pemuda itu langsung jatuh berlutut, wajahnya seputih kertas karena ketakutan. Tak seorang pun melihat bagaimana Luo Xiu tiba-tiba bisa muncul di sana, bahkan Qiwan Hong pun tidak merasakan adanya fluktuasi ruang sedikit pun. Hal ini membuat hatinya dilanda ketakutan, karena jelas bahwa orang ini adalah penguasa Dao yang telah mencapai pemahaman mendalam terhadap hukum ruang. Jika ia ingin menyerangnya, memikirkan hal itu saja sudah membuat Qiwan Hong berkeringat dingin. "Saudaraku, mohon tahan tanganmu. Dia adalah murid keturunan langsung dari penguasa Dao sejati Wuxin, mohon pertimbangkan." Serunya tergesa. Meskipun pemuda itu hanya berada di tahap pertengahan tingkat suprim, namun identitasnya sangat luar biasa. Qiwan Hong berpikir bahwa dengan menyebutkan identitas itu, Luo Xiu akan berpikir 2 kali. Namun ternyata dia salah besar, sebab antara Luo Xiu dan penguasa Dao sejati Wuxin telah lama terikat dalam konflik hidup dan mati, membunuh atau tidak membunuh Ling Xiao tidak akan mengubah takdir tersebut. Bahkan sebelum Qiwan Hong selesai bicara, tubuh Ling Xiao sudah meledak, berubah menjadi kabut darah, lalu nyala api muncul begitu saja dari udara, membakar seluruh darah itu hingga lenyap tanpa bekas. Luo Xiu sendiri tak tahu bahwa Ling Xiao adalah sang putra suci dari sekte suci Xuan Huang dan saudara dari sang putri suci yang pernah dia bunuh. Ling Xiao pun sampai akhir hayatnya tidak mengetahui bahwa orang yang membunuhnya adalah Luo Xiu. Dia selalu merasa dirinya adalah jenius tak tertandingi, dan berharap suatu hari ketika sudah mencapai tingkat penguasa Dao, ia bisa secara pribadi membunuh Luo Xiu dan membuat seluruh 3 dunia semesta mengakui bahwa dirinya lah jenius sejati. Namun semua harapan itu akhirnya hanya menjadi mimpi kosong yang hancur seperti buih. Jangankan hanya seorang murid keturunan dari penguasa Dao sejati Wuxin, bahkan jika penguasa Dao sejati Wuxin sendiri berdiri di hadapanku, itu pun tidak akan mengubah apapun, ujar Luo Xiu dingin sambil melirik Qiwan Hong. Sekilas pandangan itu saja sudah membuat tubuh Qiwan Hong membeku,
seolah-olah jiwa dan inti kesadarannya dihantam oleh gelombang niat membunuh yang tak terbendung, nyaris membuatnya melarikan diri secara refleks. Namun sebagai seorang penguasa Dao sejati, Qi Wanhong masih mampu menekan rasa takut itu, sementara orang-orang di belakangnya sudah benar-benar ketakutan oleh kejadian yang barusan mereka saksikan. Di jagat raya yang luas ini, ternyata masih ada seseorang yang sama sekali tidak gentar terhadap seorang penguasa Dao sejati. Mungkinkah orang ini juga seorang penguasa Dao sejati-sejati? Kau, siapa sebenarnya dirimu? Tanya Qi Wanhong dengan suara gemetar, berusaha tampil tenang. Ia telah mendengar nama-nama besar para penguasa Dao sejati di zaman ini, tetapi tak satu pun cocok dengan orang di hadapannya. Kau seharusnya pernah mendengar namaku. Aku Luo Xiu, atau kau bisa memanggilku Sura karena mulai sekarang, aku akan menjadi penguasa alam Huang dengan nama Sura. Ujar Luo Xiu dengan nada ringan. Luo Xiu, saat Qi Wanhong mendengar nama itu, matanya langsung membelalak. Sebagai penguasa Dao dari Sekte Suci Xuan Huang, tentu saja dia pernah mendengar nama itu. Dari informasi yang ia tahu, Luo Xiu sudah menjadi penguasa Dao, bahkan sebelum masuk ke istana Feixian, dia pernah bertarung dengan Raja Naga dari klan Taisu dan memegang pedang pembantai yang amat ditakuti, kekuatannya setara dengan penguasa Dao tahap akhir. Waktumu hampir habis. Sepertinya kalian memang tidak berniat pergi hidup-hidup dari sini, ujar Luo Xiu tanpa mengindahkan keterkejutan Qi Wanhong. Ia melangkah maju mendekati lawannya, setiap langkah seperti teleportasi, dan sebelum Qi Wanhong sempat bereaksi, Luo Xiu sudah berada tepat di hadapannya. Ranah Dewa Perubahan kembali terbuka, dan karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, ranah itu langsung menindih Qi Wanhong dengan tekanan luar biasa. Qi Wanhong ketakutan luar biasa dan segera mencoba melepaskan diri dengan meledakkan kekuatan penuhnya. Namun baru saja ia merasa sedikit bisa bergerak, sebuah telapak tangan sudah menekan dadanya. Boom! Seketika cahaya gemilang meledak di udara, tubuh Qi Wanhong terlempar jauh dengan darah segar menyembur dari mulutnya, menciptakan pemandangan seolah langit menurunkan hujan darah. Tak lama kemudian terdengar suara duk yang dalam, dan tubuhnya pun meledak menjadi kabut darah. Dari dalamnya terpancar cahaya keemasan sebuah inti jiwa yang melesat hendak melarikan diri, namun langsung ditangkap oleh sebuah tangan, lalu api membumbung tinggi, membakar abis inti tersebut. Di bawah pembakaran api tak berwujud milik Luo Xiu yang menjadi bagian dari hidupnya, kesadaran Qi Wanhong lenyap dalam sekejap, menyisakan hanya energi jiwa yang murni dari inti tersebut. Jika diramu, bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan kesadaran spiritual. Sisa anggota cabang Sekte Suci Xuan Huang terdiam membisu seperti mati, seluruhnya menatap Luo Xiu dengan keterkejutan luar biasa, dan satu-satunya pikiran yang muncul di benak mereka saat ini hanyalah, sebaiknya mereka segera angkat kaki dari wilayah alam Huang sesuai perintah orang ini. Namun di tengah kesunyian mencekam itu, tak satu pun berani bergerak sembarangan, takut justru menyinggung pembantai ini dan berakhir seperti Qi Wanhong, dibunuh hanya dengan satu gerakan. Luo Xiu sama sekali tidak memedulikan mereka, ia hanya menatap ke arah markas cabang Sekte Suci Xuan Huang itu dengan sorot mata sedingin es. Boom! Dia mengangkat tangan dan membentuk mudra, dan dengan kekuatan yang dia miliki saat ini, banyak teknik dan kemampuan surgawi dapat ia aktifkan hanya dengan sekali gerak. Namun jika sampai butuh mudra khusus, maka kekuatan dari teknik tersebut jelas tak bisa diremehkan. Berkat pemahamannya atas hukum kekacauan dan kesempurnaan 5 elemen, bahkan teknik surgawi sekelas dewa seperti segel kepunahan 5 elemen pun bisa ia jalankan hanya dengan melambaikan tangan. Namun di antara semua kemampuan yang butuh pembentukan mudra, hanya ada 2 yang saat ini bisa ia gunakan. Satu adalah segel kembali menjadi satu ciptaannya sendiri, dan yang lainnya adalah kemampuan baru yang baru saja dia kuasai, teknik ilahi kekuatan mutlak, Jue Tian. Inilah kali pertama Luo Xiu mengaktifkan kemampuan ini, dan dari balik udara kosong, muncul kegelapan tak berujung yang langsung menyelimuti ribuan mil tanah dan langit. Semua orang dari cabang Sekte Suci Xuan Huang yang belum sempat melarikan diri kini terperangkap dalam kekuatan Jue Tian. Tiba-tiba, perasaan keputusasaan tanpa batas muncul dalam hati mereka, seakan hidup mereka sebagai pejuang telah kehilangan seluruh maknanya. Buk! Buk, buk. Satu persatu dari mereka menamparkan bagian atas kepala mereka sendiri, menghancurkan tengkorak mereka hingga menjadi kabut darah, dan bahkan jiwa serta inti roh mereka pun ikut hancur berkeping-keping. Di cakrawala yang jauh, Duan Kong dan Lietian yang berdiri di atas altar Dao pun tak kuasa menahan guncangan batin mereka setelah melihat adegan itu. Meskipun mereka berada jauh dari pusat serangan dan tidak terperangkap dalam jangkauan Jue Tian, hanya menyaksikannya dari jauh saja sudah cukup membuat mereka merasakan keputusasaan dan ketakutan yang amat dalam. Mengerikan sekali teknik ini. Ini jelas teknik yang langsung menyerang hati Dao seseorang, kata Lietian dengan suara gemetar. Hanya dengan melihat sekilas saja sudah membuatnya merasa putus asa dan takut, apalagi jika teknik itu benar-benar diarahkan padanya, maka meskipun kekuatannya kembali ke tahap akhir penguasa Dao, ia yakin tetap tidak akan bisa selamat. Boom! Seluruh markas cabang Sekte Suci Xuan Huang pun berubah menjadi abu, lenyap tanpa bekas. Semua orang tanpa terkecuali baik itu penguasa Dao maupun makhluk lemah tingkat Dewa Iblis mengalami pemusnahan total.
tak satu pun yang selamat, bahkan Luo Xiu pun merasa terkejut dengan kedahsyatan Jue Tian, karena meskipun saat ini belum cukup kuat untuk membuat penguasa Dao sejati bunuh diri karena keputusasaan, setidaknya mampu mengguncang hati Dao mereka secara signifikan. Jika hati Dao sudah terguncang, maka hasil dari pertempuran hidup dan mati bisa ditentukan. Jika ia menggunakan Jue Tian pada saat kritis hingga membuat lawannya kehilangan fokus, lalu ia susulkan serangan pedang darah pemenggal dewa, maka sekalipun tidak bisa membunuh penguasa Dao sejati secara langsung, setidaknya mereka akan menderita kerugian besar. Berbeda halnya dengan segel kembali menjadi satu ciptaannya sendiri. Teknik itu lebih cocok digunakan melawan lawan selevel atau lebih rendah, karena bagi penguasa Dao sejati, dampaknya tidak cukup berarti. Namun ini bukan berarti segel kembali menjadi satu tidak kuat, justru karena teknik itu ia ciptakan sendiri dan sejalan dengan jalur teknik dewa perubahan yang ia tekuni, maka semakin kuat dirinya, semakin besar pula potensi teknik itu. Meskipun Jue Tian adalah teknik kelas Raja Abadi, suatu saat bila Luo Xiu sendiri menjadi seorang Raja Abadi, maka Jue Tian pun tak layak dibandingkan dengan segel kembali menjadi satu. Ia pun mengangkat satu jari dan mulai melukis pola formasi di udara. Garis-garis kemasan tersusun di langit membentuk simbol-simbol dan aksara formasi. Perubahan dari pola menjadi simbol ini merupakan teknik tingkat tinggi dalam seni formasi, dan jika ia bisa mengubahnya menjadi simbol Dao abadi, maka tingkat pemahamannya terhadap formasi akan setara dengan para makhluk surgawi. Mulai hari ini, aku, Luo Xiu, dengan nama pemegang menara Huang, menyatakan diri sebagai penguasa alam Huang, dan mendirikan istana Sura. Akulah penguasa Sura. Di bawah dukungan kekuatan formasi, suaranya menggema di seluruh alam Huang, dan semua makhluk yang berada di dalam wilayah itu bisa mendengarnya dengan jelas. Pada saat yang sama, ia pun mengangkat tangan dan mempersembahkan menara Huang, yang seketika membesar dalam sekejap mata menjadi puluhan kilometer, menjulang tinggi seperti gunung emas suci, menekan tanah tak berujung, menopang 9 lapis langit. Keagungan menara Huang menyelimuti seluruh langit dan bumi. Dari segala penjuru alam Huang, para ahli keluar dari tempat pertapaan mereka, dan tak satu pun dari mereka menyangka bahwa wilayah ini akan berganti penguasa lak. Bahkan sekte suci Suan Huang pun telah diusir pergi. Bersambung.